Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Farhan dengan NIM 2357 20111502. Ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu membuat sebuah sistem informasi ekspor batik menggunakan MySQL dan SAM. Pertama sekali, kita akan membuka PHP MyAdmin. Kemudian pada tab SQL, kita akan membuat database-nya, yaitu menggunakan sintak create database dengan nama db export batik. Kemudian kita akan klik go. Pada tab di sebelah kiri kita bisa melihat database yang telah kita buat tadi. Batik. Kemudian kita akan membuat tabel dari database. Tabel pertama yang akan kita buat yaitu tabel batik. Yaitu dengan sintak create tabel batik. Dengan field kode batik, nama batik, motif, satuan, harga, dan stok. Kemudian kita akan klik go. Kita refresh. Ini merupakan hasil dari sintak kita tadi, tabel batik. Kemudian kita akan membuat tabel tujuan, yaitu dengan cara create tabel tujuan dengan field kode tujuan dan negara tujuan. Kemudian kita klik go. Ini merupakan hasil dari create tabel tujuan. Kemudian kita akan create tabel perusahaan dengan cara create tabel perusahaan dengan field kode perusahaan, nama perusahaan, dan alamat. Kemudian kita klik go. Ini merupakan hasil dari create tabel perusahaan. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel dengan nama logistik dengan cara create tabel logistik dengan field ID logistik, nama logistik, jenis, dan biaya. Kemudian kita klik go. Ini merupakan hasil dari create tabel logistik. Kemudian kita akan membuat tabel admin dengan cara create tabel admin dengan field ID admin, nama lengkap, email, dan telepon. Klik go. Ini merupakan hasil dari create tabel admin. Selanjutnya kita akan membuat tabel ekspor dengan cara create tabel ekspor dengan field nomor ekspor, tanggal, kode tujuan, kode perusahaan, ID logistik, ID admin. Terdapat primary key, no export, serta foreign key kode tujuan, foreign key kode perusahaan, foreign key ID logistik, serta foreign key ID admin. Klik go. Ini merupakan hasil dari create tabel ekspor. Tabel terakhir yang ingin kita buat yaitu tabel detail dengan cara create tabel detail dengan field no export, kode batik, satuan, harga, jumlah. Terdapat foreign key yaitu no export,
foreign key kode batik, serta primary key-nya itu no export dan kode batik. Klik go. Ini merupakan hasil dari create tabel detail. Ini merupakan hasil dari struktur database yang telah kita buat tadi. Kemudian pada tab designer, kita bisa melihat desain dari database yang telah kita buat. Sekian presentasi singkat cara membuat tabel-tabel pada database. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Marcelo Albaisauki, bisa dipanggil Abel. Tadi Bang Farhan telah membuat database ekspor batik dengan 7 tabel, yaitu tabel admin, tabel batik, tabel detail, ekspor, logistik, perusahaan dan tujuan. Baiklah, sekarang kita akan masukkan data-data ke dalam tabel batik dengan kodenya seperti ini yang telah kita buat tadi. Kita copy paste ke SQL. Nah, di sini ada insert into batik dengan fieldnya yaitu kode batik, nama batik, motif, satuan, harga, stok. Values dari fieldnya itu recordnya itu BTK 001 sebagai kode batik, barang rusak sebagai field nama dari field nama batik, parang untuk motif, meter untuk satuan, 500.000 untuk harga, dan 100 untuk stok. Lalu kita tekan go. Nah, setelah itu kita pilih batik. Nah, sekarang tampilannya sudah berbeda. Di sini akan tampil sesuai rekor-rekor yang telah masukkan ke dalam beberapa field tadi. Intinya kita lanjut ke SQL, memasukkan tabel lain, yaitu untuk tabel tujuan dengan kode sortnya seperti ini telah kita blok. Kita copy paste juga di SQL database ekspor batik. Nah, untuk tujuan tadi kan sudah ada fieldnya kode tujuan dan negara tujuan. Kita buat itu values-nya record TJ N001, record dari kode tujuan, United Status, record dari negara tujuan. Kita go. Berhasil. Ini ke tujuan. Nah, di sini sudah berhasil keluar recordnya dan ini filenya, ini record dan ini filenya. Selanjutnya kita lanjut membuat lagi SQL. Kita lanjut ke tabel perusahaan. Kita copy paste lagi ke SQL dari database Probatik. Nah, sini kan insert into tabel perusahaan dengan file-nya tadi itu kode perusahaan, nama perusahaan, alamat. Values-nya itu record PR001 dari untuk file kode perusahaan, record Batik Kreasi Jaya untuk nama perusahaan, record Jalan Batik nomor 123, Jakarta untuk file alamat. Dan begitu selanjutnya saya ke bawah disesuaikan. Lanjut go. Sini berhasil. Nah, di sini maka akan muncul tampilan seperti ini dari record-record yang kita isi ke dalam filenya tadi. Lanjut ke lagi skillnya tadi. Kita akan masuk ke tabel logistik. Kita blok dulu sama kayak tadi. Ctrl C, copy paste di SQL. Nah, untuk tabel logistik kita perintahkan lagi insert into ke tabel logistik. Fieldnya tadi kan itu ide logistik, nama logistik, jenis biaya.
Values-nya yaitu record LG 001 untuk file ID logistik, JN Express record dari nama logistik, pengiriman udara record dari jenis, 150.000 record dari biaya. Begitu selanjutnya sampai ke bawah sesuai yang disesuaikan. Lanjut go. Sini berhasil 10 rows insert. Nah, di sini akan muncul record-record yang telah kita insertkan tadi di dan sesuai dengan file-nya yang telah dibuat. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Aulia Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Nabila Sofi, yaitu record tentang insert into admin. Di sini saya akan mengcopy paste-nya. Nah, di sini ada insert into admin dengan file ID admin, nama lengkap, email, telepon dengan values 1, John D, yaitu nama lengkap, johndiexample.com, email, dan 12345678990 yaitu nomor telepon, begitu seterusnya sampai nomor 10. Nah, lalu di sini kita klik go, dan di sini kita cari yaitu admin. Nah, di sini sudah tertata dengan tabel ID admin tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan record ke dalam tabel yaitu export. Di sini kita copy paste saja. Nah, di sini insert into export dengan file no export, tanggal, kode tujuan, kode perusahaan, ID logistik, ID admin dengan values no exportnya itu XP001, tanggalnya 2024 bulan 6 tanggal 15, kode tujuan 001, kode perusahaan PR001, ID logistik LG001, ID admin 1, dan begitu seterusnya. Lanjut kita klik go. Nah, di sini tabel yang kita buat tadi. Selanjutnya kita masukkan record ke dalam tabel yaitu insert into detail dengan file no export, kode batik, satuan, harga, jumlah dengan values. No export to XP001 dan kode batik batik 001, satuan meter, harga 500.000, 10 itu jumlah. Begitu seterusnya. Lalu kita klik go. Nah, ini tabel yang kita buat tadi. Baiklah, terakhir kita akan mengecek apakah database yang telah kita buat itu tabel-tabelnya saling berelasi. Kita akan menggunakan fungsi select. Kita akan menggunakan fungsi join pada masing-masing tabel untuk menampilkan output. Kita klik go. Nah, pada output terlihat field-field yang kita inginkan dari masing-masing tabel dapat ditampilkan. Ini membuktikan bahwa tabel-tabel pada database telah berelasi. Sekian presentasi tugas akhir dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.